Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bisa mengamalkan ini ya bukan sekedar sakti biasa tapi super sakti. Super sakti itu artinya ya hebat. Hebat itu artinya ya kondang jaduk dan luar biasa. Jadi kemarin itu setiap keadaan, setiap langkah ya dah disuruh 10 item kan loh. Setiap keadaan, setiap langkah, setiap waktu dalam kondisi apapun sadari bahwa kejadian itu adalah murni ketetapan Allah. Jadi tidak ada yang bisa bergerak tanpa kehendak Allah. Maksudnya kata-kata ini ya itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi kata-kata ini adalah semacam sugesti diri di mana kekuatan ini bisa mempengaruhi keadaan. Dan ini terbukti berulang-ulang saya bahwa kalau orang nanti ada perdebatan Qadariyah, Asy'ariyah, ilmu kalam, itu perdebatan yang nggak penting. Buktikan saja. Pokoknya sadari setiap nafas, setiap langkah, apapun itu, semuanya adalah murni kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, atas izin Allah, dan atas ridha Allah. Terakhir ada 4. Ini sebetulnya pelajaran dari dulu. Kalau orang Jawa itu pelajaran begini ini kalau di pondok-pondok maupun di madrasah-madrasah itu aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim gitu. Di pondok kan gitu dulu itu. Sebetulnya nggak beda jauh. Saya ulang lagi. Kata ini tidak untuk diperdebatkan. Bahwa yakini, tanamkan, sadari setiap kejadian, setiap langkah yang sudah terjadi maupun akan terjadi adalah murni qudratullah, murni iradatullah, murni izin Allah, murni ridha Allah. Loh, berarti manusia nggak boleh ada rekayasa apa-apa. Lagi bukan bicara itu, lagi bicara, lagi menegaskan bahwa ada kekuatan yang super, ada kekuatan yang luar biasa ketika kita menyadarkan diri kita bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Lu ngomongin gitu. Ini kemarin kan, ini sebetulnya penjelasan ini saya berusaha ringkes dan lebih simpel itu pemahamannya supaya mudah dimengerti. Oke, nggak apa-apa diulang-ulang karena ini untuk meyakinkan diri kita. Nah, apabila jiwa kita, pikiran kita, sukma kita, roh kita, darah kita sudah bisa mengatakan itu, maka ini lebih dari doa. Lebih dari doa. Jadi ketika kita mau, umpamanya kita mau ke Jatibarang, ya, kita mau ke Jatibarang atau mau berangkat sesuatu, semua yang akan terjadi itu atas izin Allah. Dan yang kempes di atas izin Allah, bisa selamat atas izin Allah.
itu sugestikan diri kita terus menerus. Nah, ini kalau sudah bisa ditanamkan pada darah kita, maka akan menjadi sebuah kekuatan. Namanya bahasa hikmahnya namanya azimam. Kita akan mampu mengendalikan sesuatu. Karena sebetulnya diri kita itu tidak ada. Yang ada adalah kekuasaan Allah. Yang ada itu izin Allah. Yang ada itu ridha Allah. Ini bukan soal perbedaan bagi ilmu kalam, ilmu tauhid, itu tidak. Ini adalah cara menampilkan, cara mewujudkan kekuatan super dari Allah itu. Oke, jelas? Tandanya kalau ini sudah jadi, itu nggak bakal ada pertanyaan. Oh, itu biasanya kan ada pertanyaan, tak? Pasti hati kita nggak ada pertanyaan. Lu apa yang ditanyakan? Coba. Tandanya kekuatan ini sudah masuk, itu nggak ada pertanyaan. Ketika nggak ada pertanyaan, namanya yakin. Semakin kuat, namanya ainul yakin. Kuat lagi, sudah melalui ujian-ujian, namanya hakul yakin. Jelas ya? Jelas ya? Sirek ora bakal bisa sekolah, kader gak sekolah kayak kenen ora bakal masuk. Itu setan itu. Jangan katakan iya. Sekali katakan iya, maka virus itu masuk. Ya, ini bukan soal perbedaan pendapat. Ada Asy'ariyah, Maturidiyah, itu kan, wah antara Syiah, Mu'tazilah, bukan itu. Bukan diperdebatkan kayak orang-orang ketika ngaji itu. Ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita, yaitu dengan menanamkan keyakinan seyakin-yakinnya. Saya ulang lagi, cirinya kalau keyakinan ini masuk, tidak ada pertanyaan, satu pun nggak ada pertanyaan. Kalau sudah mulai teruji, nantinya itu namanya hakul yakin. Hakul yakin. Itu tanpa ucapan, tanpa tanpa oke, tanpa siap. Bisa mengerti kira-kira? Lah kemarin itu ada latihan 10 item. Aziz satu aja, masih inget Ziz? Apa sih 10 item yang latihan itu? Makan, tidur, ini ada tulisannya ini, melihat, nafas, jalan, bisa mikir, berbicara, mendengar, sehat, masuk WC, jadi Rahman ini masuk WC. Jadi kemarin diulang lagi. Kemarin kan, pernahkah kita sadari setiap makan itu bahwa ini kiriman dari Allah? Ya, enggak pernah kita sadari lah itu. Bahwa kita sehat, bisa ngobrol ngalur ngidul, bisa guyonan ini. Sadari ini atas izin Allah. Ya, ini awas loh, jangan diperdebatkan loh. Ketika diperdebatkan, maka setan itu akan masuk dan sia-sia, enggak bakal ada kekuatan apapun. Makanya bismillah kita dengan bismillahnya Mbah Kuwusan kan tentunya berbeda. Fatihah kita dengan Fatihahnya Mbah Wali Songo beda. Gitu. Ngerti kira-kira ya? Mbah Hamid Pasuruan yang terkenal wali itu kalau ada orang dibacain Fatihah, tapi Fatihahnya kan berbeda. Nah, Fatihahnya ini tadi loh, Fatihahnya itu perlu keyakinan, hakul yakin, terjadilah apa yang harus terjadi. Mungkar kedake Gusti Allah. Garapan bela apapun kita tidak bakal bisa. Iya kan?
lepas dari takdir Allah. Ini yakini, terus yakini, baik berbuat baik maupun berbuat salah, semuanya atas izin Allah. Awas jangan direkayasa ini, karena ini cara mewujudkan kesaktian diri. Cara mewujudkan kesaktian diri itu kayak gini, yaitu menyadari bahwa segala sesuatu ini atas izin Allah, pokoknya atas kekuasaan Allah, kehendak Allah. Pelan-pelan, pahami. Ini bukan ngaji sembarangan masalahnya. Maka kayak Rulin minggu ini mau memulai, itu harus ditanamkan hati ini. Bukan sekedar lisan, tapi ada di hati, pikiran, roh, sukma, darah. Kita bisa melangkah ini atas kehendak Allah. Kita bisa berhenti juga akan kehendak Allah. Setan ngomong, ya nggak bisa, hidup ya harus ada tujuan dong. Setan itu nanti kekuatan nggak bakal muncul, pertolongan nggak bakal muncul. Ya nggak bisa. Setan jangan lurus sih. Ini dalam hati kita loh ya. Dalam logika kita sering muncul itu. Sering muncul pikiran-pikiran penolakan-penolakan. Gusti Allah kok ora bisa. Gusti Allah kok ora kuasa. Gusti Allah tidak ada. Ngomongin konon. Itu pikiran setan kita. Gitu. Ditolak ya jangan, diiyakan jangan, biarkan saja, orangnya sampah. Oke, caranya ya. Saya ulang lagi. Ini sebelum ini. Kalau saya jelaskan ini, saya takut menyinggung perasaan. Atau tak saya ucapkan. Gak apa ya? Ya ajaban kaifa yadurul wujud fil adam am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kitab. Aneh wong ki. Bagaimana kamu itu, imajinasi kamu itu bisa mewujudkan sesuatu yang gak ada? Lebih aneh lagi, sesuatu yang gak ada diwujudkan. Kita ini sering aneh, itu kalau di sini kan susah untuk diterjemah atau susah untuk diterjemahkan. Bahwa kita ini wis jelas waktunya sholat, tapi geleng harapan terus. Ya keturun besok. Wis jelas ngirim banyu, wayah ngirim banyu, wis jelas wayah ngirim banyu. Lah malah keloyongan. Aneh. Dutek beli sih. Goblok kalau nutup pisan ngono kan. Ini bener ya aja kan itu. Aneh mong. Jadi sesuatu yang substansif, sesuatu yang sifatnya substansi ini diabaikan, sesuatu yang sifatnya entertain itu diprioritaskan. Betapa orang-orang ini mau akad nikah loh, mau hajatan, orang-orang hajatan. Anak wong ribut kena umbul-umbul saja. Ya, sebetulnya prioritas ini kan hajatan beras, daging, tamu. Ini prioritas itu. Yang diprioritaskan itu umbul-umbulnya bagaimana? Nanti harus siapa musiknya? Itu sesuatu yang gak penting. Kita ini mau mendatangkan tamu, ya bagaimana menghormati tamu. Kira-kira ngerti ya? Oke, saya ulang lagi. Kata bijak ini. Jangan jadi orang aneh, aku maksudnya aja jadi orang edan. Orang ngawasi siapa-siapa lah baik. Orang ngawasi siapa-siapa. Aja jadi wong sing ora waras. Iya toh, aja jadi wong sing aneh. Kenapa? Kita memprioritaskan sesuatu yang nggak penting menjadi sesuatu yang penting banget. Wong ini jelas sekali. Kita kan sering sekali ada orang kredit mobil, kredit motor, itu memang jaluk wiridan supaya bisa bayar kredit. Kurang ajar. Kita sebetulnya sewot saya itu. Ada orang minta ijazah supaya bisa bayar kredit. Nah otak kamu itu, kamu ini kan
kerjaannya udah jelas. Ya, wong bocah ki tukang ngarit wedhus. Ngarit tunggal dina. Ini kredit motor, kredit tanggane kan rusakan kredit. Orang ngerti lho, Bak. Orang ngerti. Orang belum bak kita itu. Ketahuan, Bak. Semuanya penggawean ora jelas ki. Kadar motor apa bisa tinggu kan? Iya kan? Motor kan terdan. Seolah-olah motor itu adalah antara hidup dan mati. Kalau nggak punya motor baru, berarti orang keren. Motor itu apa? Tapi mengabaikan sesuatu yang pasti. Wong mikir kok mengkenen, kualik-kualik. Sesuatu yang prioritas diabaikan, sesuatu yang untuk mainan diprioritaskan. Pak Kandani, kalau ngurusi umat main-main, tapi kalau ngurusi diri sendiri serius. Iki asli para kiai gitu. Nyindir kita. Supaya rapi. Ya sendiri kita banget. Kalau diajak, ayo yuk ngurusi umat yuk. Yang ngurusi umat yuk kita kudu sugih dingin. Otaknya di mana? Artinya sholat puasa kasnya bohong itu. Nggak pantas-pantas baik. Lah buktinya, ayo ibadah kepada Allah serius. Yang kita kan masih ngurusi manuk. Betapa seringnya itu. Lanon mulai dibalik. Oh tukang manuk. Oh iya. Ini kita kan sering duwe batur, duwe komunitas kan duwe tau, komunitas seneng manuk kan seneng. Sampai lalai terhadap keluarganya demi manuk. Ini nyata loh. Cara ya berpikir kualik seperti ini bukan hanya kita saja. Sing pinter-pinter pada baik. Sifatnya substansi, sesuatu yang inti, sesuatu yang harus diprioritaskan diabaikan, yang sifatnya mainan menjadi sesuatu antara hidup dan mati. Bisa dimengerti kira-kira ya? Bisa dipahami nggak? Ini iki aslinya itu ngomongnya ning ngarepe rai. Ngomong mungkin ini. Iya, begitu. Iya. Kurang parah mana? Tuh. Supaya parah cuy. Iya. Tak kandani. Iya dah. Wis aja khawatir. Nanang umpamane niat karena Allah, pasti ada pertolongan. Iya dah. Yakini itu cara memunculkan kayak gitu. Ada, nanti kalau gak dapat murid baru gimana? Setan kan kacau urusi. Ya iya dah. Aja urusi. Ini adalah cara memunculkan kekuatan super dari Allah secara langsung. Ini sudah terbukti. Tolong dina ora turu. Tilus-lus bae mati ya. Loh ternyata maknane mati ku turu. Turu langsung. Ngomongnya kan kono. Tenang, so. Kita weruh manane itu. Ternyata Gusti Allah menerjemahkan yakin temenan Cak ngomong mati ya. Ya musuh kakak-kakak nggak bisa berbuat apa-apa. Kadar keluarganya senunggoni nggak mati. Kita kan mengamini baik. Ternyata bunga ketika ana wong ora waras iki ternyata emang ngomongnya pelan-pelan. Ono keluarga yang tersinggung. Bukan santet. Pada balik banget Jamal. Sudah balik kan ya. Ora krungu ya. Oke. Aja jadi wong aneh. Bahwa prioritas yang penting, yang paling inti adalah Allah. Ya. Sesuatu yang selain Allah jangan diprioritaskan. Mengerti nggak kira-kira? Yakin ini
maka apa yang menjadi keinginan Anda, maka akan menjadi mimpi Anda. Ya pasti terwujud dong kuasaan Gusti Allah yang tampil. Masuk akal ini? Kayak toh? Orang ngerti ya apa Bapak kadang tamu Pak. Ya kini kudu ngerti Pak. Kini bakal orang umpamane langkah sampe tak cokote kupinge Pak. Ana isin bae itu. Kene iki saatnya udah dipaksa kudu ngerti kene iki. Jadikan Allah sebagai prioritas yang sesungguhnya. Oke? Jangan sampai Allah itu dikalahkan. Sumber kekuatan siapa sih? Kan Gusti Allah. Masa sumber kekuatan yang sebenarnya diabaikan? Iya kan? Sekarang kalau kamu mau ke Jakarta, bawa mobil itu kekuatannya kan bensin. Alah, wah yentok, wah tidak, ya kenger. Ya berarti kan mengabaikan sesuatu yang prioritas kan? Lah, kono gawa banyu, gawa kopi, ya itu kan sifatnya entertain. Jangan dijadikan prioritas. Yang jadi prioritas adalah ketika naik mobil itu bensinnya masuk tol, ya kan? Biaya masuk tol, biaya gue tuku bensin, itu kan. Nah, untuk yang lain-lain kan sifatnya sunnah. Gitu. Ini cara menampilkan kekuatan yang hakiki itu dan buktikan itu artinya latih. Betapa kita sering sekali yang diprioritaskan bukan Allah tapi diri kita. Ya ini jujur toh, bengi sering kangen ayo tangi serantal ya emang kamar mandi mau pipis baik ya bu Allah Akbar ngerokat apa lumayan toh. Tapi kan masih ngantuk kan? Apa sih nah? Itu saya banget. Artinya, ayo ya. Artinya, coba menangkan Allah dalam hidup kita ini. Ya ajaban, bagaimana kamu itu bisa mengalahkan Allah dalam hidupmu, tapi memenangkan dirimu? Tapi kalau doa pengen dijabah, ya nggak bisa. Ini adalah sesuatu yang pasti ini. Kalau kamu memprioritaskan Allah, maka nanti akan dapat sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu mengabaikan dirimu, ya silakan. Hari bisa mah, konger ya iya. Wiridan sama muruk muntuk, sok, duwera kak, sok. Kapan puasa sampai 3.000 tahun ya. Artinya apa, Pak? Ketika yang jadi prioritas itu adalah dirinya, ketika Allah diabaikan, itu loh, wong aneh. Iya. Ya sekarang ini yang ada di dalam pola pikir kita kan gitu. Iya kan? Aneh. Jaluk nih Gusti Allah, tetapi di ini ku ngajak ngomongnya Gusti Allah, tapi ribut dari tangannya dewek. Ngomongnya sih subhanallah, tapi nih ngatine tembelek ngece bisa kayak. Tembelek itu tahu nggak? Nggak tahu. Jangan lihat ini. Jangan. Oke, jelas ya? Mana nih? Ya ajaban kaifa yadurul wujud fil adam am kaifa yusbitul hadis ma'aman lahu wasful kitab. Yang perlu prioritas ya prioritas, yang perlu main-main. Benar ya. Iya, coba saya ulang lagi. Ini penting sekali. Betapa setiap orang itu pengen diijabah dungane. Kan kurang ajar ini. Pengen diijabah aja kurang ajar. Oh siapa pengen diijabah kok? Jarene wong Jakarta lo ya. Masakan juga. Iya. Lo siapa? Pengen diijabah saja salah. Berarti prioritasnya itu adalah udine dhewe.
Yang benar adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengijabah. Jelas nggak begini ini? Jelas ya? Aneh itu ditungak karo Gusti Allah, tapi sing kelingane iku sendal, motor, mobil, cicilan, disewoti, gitu kan. Ini bisa baca keterangannya paham belum? Ini malah kemudian ya. Aslinya tak apa sih dalam ngomong lucu-lucu makanan ini orang ngaji ya. Ya lucu-lucu. Yang di samping nggak lucu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Oke, jelas ya? Prioritaskan yang sifatnya substansi, abaikan yang lainnya. Oke? Primer dulu. Iya. Iya benar, begitu itu. Mesti rasakan, dan ini harus dilatih. Harus dilatih. Sadari setiap kejadian yang ada pada diri kita adalah atas qudratullah, iradatullah, izin Allah dan ridho Allah. Rasakan saja. Bilang harus waras tuh ya. Iya dong. tinggi. Iya, ini penting sekali. Ya jabat. Ya kita kan hambanya diberhak. Sing akeh pada berdebat tuh, kamu kok berdoa ngapain? Ya kita kan disuruh berdoa. Masa kita orang ijabah? Kitanya yang muncul. Coba sekali-kali ngomong Allah Maha Ijabah loh, gitu loh. Yang ditulis itu bukan keinginan kita. Yang ditulis itu adalah kekuasaan Allah. Aja kualik-kualik cara berpikir ya. Aja jadi wong aneh. Kaifa yadurul wujud bil adam, am kaifa yusbitul hadis ma'aman lahu wasful kitab. Yang ada, yang penting dianggap nggak penting, yang nggak penting dianggap penting, kualik-kualik tahu. Ya kan? Ini jelas sekali. Kadar nembek pegawai semono baik wis wani kredit mobil. Ngaco kan? Ya bener. Kadar gak duitnya oleh mau pira, turun apa-apa wis wani kredit mobil. Artinya aneh kan? Dan itulah yang terjadi pada diri kita. Durung wayai kredit mobil, wis kredit mobil duluan. Siapa? Siapa? Nanti lupa ya. Biasa Orang kredit. Tukang datang dulu. Iya. Kita kan tahu apa mau Jelas ya. Jadi bahwa kita ini sering memprioritaskan. Ketika memprioritaskan seperti itu, ya udah jalan sendiri. Keblinger masa urungan, masa urungan. Ketika kita memprioritaskan nafsu kita, cobalah prioritaskan yang jadi kepentingan substansi itu, kebutuhan primer lah gitu. Sekarang celana sama kaos lebih prioritas mana? Celana. Orang kaos mau raisin, tapi orang ngaku celana. Oke, bismillah ya, insya Allah. Cara, iya toh, nyengget kekuatan dari nyengget itu apa? Cara ngambil kekuatan super dari Allah adalah terus menyadari bahwa setiap kejadian itu
atas izin Allah, atas ridho Allah. Nanti kamu akan bisa membedakan kapan harus kudratullah, kapan harus iradatullah, kapan harus izin, kapan harus ridho Allah. Nanti kamu empat-empatnya nanti akan bisa memisahkan itu. Nah, sekarang belum bisa saya sampaikan. Pokoknya jangan jadi orang aneh. Jangan sekali-kali kamu prioritaskan ini. Ya toh? Ketika kita mau melangkah, perhatikan apa yang jadi prioritas. Itu yang harus didahulukan. Dalam kehidupan ini, yang jadi prioritas itu adalah Allah. Bukan Allah ngemis supaya dihormati, tidak. Memang caranya ngambil kekuatan Allah itu seperti ini. Sadari dan latih terus-menerus, maka kekuatan super itu akan bisa kita dapatkan. Cara pelan-pelan sesuai kemampuan Anda untuk melatih diri. Sebetulnya gampang sekali. Temenan, Cang. Muka mati ya, tunggu. Temenan dengannya malah mati ya, tunggu. Kita perkiraan ya Allah, kakek mati telung dina maning ta ya. Sampai kenapa? Ora. Tapi kan turu. Sing rumah sakit ora turu, ngomong ora turu. Nek kene nyamuk ya betah semono panase. Artinya bukan kita. Jangan sekali-kali katakan kita. Sejak itulah kita harus bertanggung jawab sendiri. Oke? Maka bakal kiai-kiai sepuh ngomongnya lakukan segala sesuatu itu karena niat kepada Allah. Itu pemula. Langkah selanjutnya, pokoknya setiap nafas kita sadari, setiap kejadian sadari. Iya, jadi artinya masuk akal nggak? Masuk ini, tanamkan dalam jiwa. Kita minum kopi ini atas izin Allah, atas anugerah Gusti Allah. Bukan lames lambe, tapi katakan iya, saya terima ningati ini. Ini loh kekuatan yang sebenarnya. Nah, omongan ini kan dalam proses lagi nyengke kekuatan ke dada kalian begini, asli nih. Nah, tinggal terimaan aja, nanti akan muncul sendiri, nanti akan masuk sendiri. Iki loh rahasianya. Oke? Jadikan Allah sebagai prioritas utama. Yang lainnya ora penting. Sunnah. Dia itu ora penting. Bukan sekedar sunnah, tapi ora penting. Mau tripang. Ini bukan teori ya, eling-eling ya. Saya ulang-ulang ini. Saya ini punya penjelasan banyak sekali ini. Tapi saya tahan aja. Saya ulang-ulang, terus diulang-ulang. Goblok-goblok. Iya. Oke. Ini bukan ilmu, ini bener kesaktian. Temenan sakti. Kira-kira masuk gak ini? Saya diam ini lagi ditunggu. Nungsang-nungsangan, jungkir-jungkir paham jasur ora wis ning ati ya. Oke, pahami. Makanya jangan sekali-kali mengandalkan orang lain. Oh enggak? Gusti Allah butuh ini begini metodenya kayak gini, caranya kayak gini. Habiskan wiridmu, habiskan puasamu sampai mentok, sok nggak bakal ada nilai apa-apa. Ketika yang jadi prioritas itu adalah dirimu, ya. Ketika bangun malam karena kita miskin, kita miskin selamanya. Tetapi bangun malam, saya senang kepada Allah, Allah itu maha segala-galanya, itu ijabah. Ngerti kira-kira? Masuk akal enggak? Masuk nerima enggak, diterima enggak gitu. Ini gitu diterima, bos. Ini penting sekali. Saya nggak bisa ngulang 2 kali. Berwaras saja dan. Iya.
Waras. Waras, Pak. Oh, enggak. Suaranya juga ingin bareng suara. Yang gini aja nggak ada yang tersembunyi loh. Ayo. Sadari dan katakan iya, terima setiap kejadian ini adalah atas kudratullah, iradatullah, izin Allah, ridho. Ketika semuanya terjadi karena izin Allah, maka yang jadi prioritas kan izin Allah. Maka cara supaya kita ini ada proteksi, ada antivirus dalam tubuh kita ini, kadar izinnya Gusti Allah, kita ini pegang kendali karena izin itu tadi. Nggak bakalan mampu sihir ini masuk. Kendalikan izin itu. Tapi semua ini harus dilatih. Nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Allah. Artinya enggak, yang lainnya nggak bakal bisa. Artinya ini. Semuanya kalau Allah ridho, kalau Allah tidak. Nanti yang akan kita dapatkan adalah kedamaian. Wong qudratullah, iradatullah, izin Allah, ngomong pakai lisan saja itu bisa mempengaruhi cara ngambil demit, cara ngambil keris, cara ngambil kekuatan macam itu bisa. Apalagi ini pakai kekuatan batin yang luar biasa dilatih. Oke? Cara melatihnya apa sih? Sadari. Ya toh? Yakini, katakan iya bahwa setiap kejadian itu tidak berjalan sendiri. Ya? Oke? Atas izin Allah, atas campur tangan Allah, atas ridho. Oke, cukup sekian, wabillahi muwaffiq.